Timur Leng, penakluk dari Samarkand, bayi besi dari stepa, pada awal abad ke-14 ketika padang rumput Asia tengah masih menjadi panggung bagi kuda-kuda liar dan para penunggangnya, seorang bayi lahir di dekat kota kecil Kesh, tidak jauh dari Samarkand. Bayi itu diberi nama Timur yang berarti besi, seolah langit telah menuliskan garis nasibnya. Hidupnya akan sekeras baja, berkilau dalam kemenangan, dan berlumur darah dalam jalan menuju keabadian. Ia lahir dari keluarga suku Barlas, keturunan Mongol yang sudah lama menetap di tanah Transoksiana, di persimpangan jalan sutra yang menghubungkan Cina, India, Persia, dan Anatolia. Ayahnya, seorang kepala kecil dari klan itu, bukanlah seorang raja, tetapi memiliki kedudukan terhormat. Di tanah liar itu, anak-anak belajar menunggang kuda lebih cepat daripada berjalan. Demikian pula Timur kecil. Ia terbiasa memegang busur, pedang, dan tombak sejak belia. Ia mendengar kisah-kisah besar tentang Genghis Khan, sang penakluk dunia, dan mulai bermimpi, suatu hari, dirinya pun akan mengguncang bumi dengan langkah kuda pasukannya. Luka yang menjadi takdir, namun takdir memberinya ujian. Pada usia muda, sebuah panah menembus kaki dan tangannya dalam sebuah pertempuran kecil antara suku-suku. Luka itu membuatnya pincang dan tangannya tidak lagi sekuat dulu. Dari situlah lahir julukan Timur Ilang, Timur si Pincang. Dunia Barat kemudian mengenalnya dengan nama Tamerlane. Bagi banyak orang, cacat itu adalah kelemahan. Tetapi bagi Timur, itu adalah tanda keistimewaan. Ia sering berkata kepada pengikutnya, "Jika aku bisa berjalan dengan sempurna, mungkin aku hanya akan jadi prajurit biasa. Tetapi karena aku pincang, aku ditakdirkan untuk menjadi raja." Jalan menuju kekuasaan. Seiring bertambah dewasa, Timur mulai mengumpulkan para pengikutnya. Ia pandai berdiplomasi, lihai mengatur aliansi, dan lebih tajam dari pedang ketika berbicara. Ia menikahi seorang putri dari keluarga keturunan Genghis Khan untuk memperkuat legitimasinya. Dengan itu, ia dapat mengklaim dirinya sebagai pewaris sah tradisi Mongol. Perlahan, melalui perang kecil, tipu daya dan diplomasi, ia menguasai wilayah Transoksiana. Kota Samarkand dipilihnya sebagai pusat kekuasaan. Ia mencintai kota itu, bukan hanya karena letaknya yang strategis di jalur perdagangan, tetapi juga karena ia ingin menjadikannya permata dunia, menjadi penakluk dunia. Setelah Samarkand aman dalam genggamannya, Timur menatap keluar. Baginya, dunia ibarat papan catur, dan ia adalah pemain yang hendak menguasai semua bidang. Persia, ia menghancurkan kerajaan-kerajaan Persia satu persatu. Kota-kota besar seperti Isfahan dan Shiraz jatuh ke tangannya. Di Isfahan, ketika rakyat memberontak setelah menyerah, ia menghukum mereka dengan kejam. Puluhan ribu orang dibantai, dan menara-menara tengkorak didirikan sebagai peringatan. Kaukasus, ia melintasi gunung dan lembah, menaklukkan Armenia, Georgia, dan wilayah sekitar. Raja-raja Kristen dipaksa tunduk, sebagian dibunuh, sebagian dijadikan sekutu paksa. India, dari Samarkand, ia mengarahkan pandangannya ke selatan. Delhi, pusat kekayaan dan peradaban, dipandang sebagai hadiah yang layak. Ia memimpin puluhan ribu pasukan kuda melintasi sungai Indus, menghancurkan setiap perlawanan. Pada akhirnya Delhi jatuh dan ribuan warganya dibantai. Kota itu terbakar, tetapi kekayaan emas dan permata mengalir ke Samarkand. Anatolia, Timur bahkan berhadapan dengan kekuatan besar baru, Kesultanan Utsmani. Dalam pertempuran di Ankara, ia mengalahkan Sultan Bayezid yang terkenal perkasa. Bayezid ditangkap, ditawan, dan wafat dalam tahanan. Kekalahan itu membuat Utsmani goyah, dan Timur merayakan dirinya sebagai penakluk yang mampu menundukkan raja terkuat di barat, sang arsitek kekaisaran. Namun Timur bukan hanya seorang penghancur, ia juga seorang pembangun. Di Samarkand, ia memerintahkan pembangunan masjid, madrasah, dan taman-taman. Para seniman dari Persia, arsitek dari India, pengrajin dari Anatolia, dan cendekiawan dari seluruh dunia Islam dipaksa atau diajak datang ke Samarkand. Hasilnya Samarkand bersinar. Kubah-kubah biru menjulang tinggi, dinding-dinding dihiasi mosaik, dan jalan-jalan dipenuhi pasar serta madrasah. Timur ingin kota itu bukan hanya pusat kekuasaan, tetapi juga pusat kebudayaan yang menyaingi Baghdad dan Kairo. Wajah gelap seorang raja. Meski ia melindungi seni, ia juga dikenal sebagai simbol teror. Ribuan, bahkan ratusan ribu orang mati dalam kampanye militernya. Di setiap kota yang melawan, menara tengkorak dibangun. Ia percaya rasa takut adalah senjata paling ampuh. Namun bagi pengikutnya, ia adalah sosok yang karismatik. Ia tidak pernah takut berada di garis depan pertempuran meski pincang. Ia memberi hadiah besar bagi kesetiaan, tetapi menghukum keras pengkhianatan. Tahun-tahun senja. Pada awal abad ke-15 ketika usianya menua, Timur belum juga puas. Ia menoleh ke timur, ke arah Cina, yang dikuasai dinasti Ming. Ia bermimpi mengulang jejak Genghis Khan, menaklukkan Tiongkok,
Ia mengumpulkan pasukan raksasa dan berangkat menuju perbatasan. Namun musim dingin yang keras di Otrar memperlambat perjalanan. Tubuhnya yang renta tidak lagi mampu melawan cuaca. Ia jatuh sakit, dan pada tahun 1405, sang penakluk agung itu menghembuskan napas terakhir. Jenazahnya dibawa kembali ke Samarkand. Ia dimakamkan di Gure Amir, sebuah mausoleum indah yang masih berdiri hingga kini. Warisan sang penakluk, Timur Leng meninggalkan jejak yang paradoksal. Ia berbayang menyebar dan berdangter mentangga dari India hingga Anatolia, tetapi kerajaan itu pecah tidak lama setelah kematiannya. Namun ia juga meninggalkan warisan yang jauh lebih panjang. Ia menjadikan Samarkand sebagai salah satu pusat peradaban dunia. Ia memelihara ilmu pengetahuan, membawa cendekiawan dan seniman dari berbagai negeri. Dari keturunannya lahirlah dinasti Mughal di India, yang kemudian membangun monumen seperti Taj Mahal. Sejarawan menulisnya sebagai penakluk kejam sekaligus pelindung seni. Dua wajah yang bertentangan itu justru membuat namanya abadi. Timur si pincang si besi, sang Tamerlane, raja yang menaklukkan dunia, dan sekaligus meninggalkan luka serta keindahan yang tidak pernah hilang. Apa saja yang Timur Leng lakukan semasa hidupnya? Membangun kekuasaan di Asia Tengah. Lahir dari suku Barlas, sebuah klan Turko-Mongol yang sudah berasimilasi dengan budaya Islam. Dari seorang bangsawan kecil, ia bangkit perlahan menjadi pemimpin yang disegani. Menikah dengan seorang putri keturunan Jenghis Khan agar mendapat legitimasi politik dan hak moral untuk memimpin. Karena di dunia Mongol hanya keturunan Jenghis yang dianggap sah memerintah. Menjadikan Samarkand sebagai pusat pemerintahan dan simbol kejayaan. Kota ini ia bangun ulang dengan masjid megah, madrasah, serta istana indah, menjadikannya permata jalur sutra, menaklukkan Persia dan Asia Barat, melancarkan serangkaian ekspedisi ke Persia, menundukkan kota-kota penting seperti Isfahan dan Shiraz. Ketika rakyat Isfahan melakukan pemberontakan setelah menyerah, ia menghukum mereka dengan amat kejam. Puluhan ribu orang dibantai dan kepalanya ditumpuk menjadi menara tengkorak. Dari Persia, ia memperluas kendali ke wilayah Mesopotamia, menundukkan Baghdad dan menjadikannya bagian dari kekaisarannya. Menguasai Kaukasus, mengarahkan pasukan ke pegunungan Kaukasus, wilayah yang strategis di antara Laut Hitam dan Laut Kaspia. Menaklukkan Armenia dan Georgia, memaksa raja-raja Kristen setempat tunduk. Banyak penduduk Kaukasus dipindahkan ke Samarkand, sebagian dijadikan tentara, sebagian lagi pekerja dan seniman. Menyerang India, memimpin ekspedisi besar ke India Utara. Ribuan pasukan kuda melintasi sungai Indus dan padang gurun. Mengalahkan Sultan Delhi dalam pertempuran besar. Kota Delhi jatuh ke tangannya, diwarnai dengan pembantaian penduduk yang sangat besar. Dari Delhi, ia membawa kembali kekayaan luar biasa, emas, perak, permata, dan bahkan gajah-gajah perang, yang kemudian digunakan untuk memperindah Samarkand. Mengalahkan Kesultanan Utsmani, mengarahkan pandangannya ke barat, berhadapan langsung dengan Sultan Bayezid Emir dari Kesultanan Utsmani. Dalam pertempuran Ankara, pasukan timur berhasil menghancurkan kekuatan Utsmani. Sultan Bayezid ditangkap hidup-hidup dan wafat dalam tahanan. Kemenangan ini membuat Utsmani terpecah belah selama beberapa tahun, memberi timur reputasi sebagai penakluk yang mampu menundukkan kerajaan paling kuat di barat pada masa itu. Membangun Samarkand sebagai pusat dunia, memindahkan paksa seniman, arsitek, ilmuwan, dan pengrajin dari negeri-negeri taklukannya ke Samarkand, mendirikan masjid megah, madrasah dengan kubah-kubah biru, serta taman indah yang menyaingi keindahan Persia, menjadikan Samarkand pusat perdagangan, ilmu, seni, dan kebudayaan Islam, sehingga kelak dikenal sebagai salah satu kota terindah di dunia. Menggunakan teror sebagai senjata, dalam setiap penaklukan, ia tidak segan-segan membantai puluhan ribu orang jika ada pemberontakan. Menara-menara tengkorak dibangun di luar kota untuk menunjukkan apa yang terjadi pada mereka yang melawan. Taktik kejam ini membuat reputasinya menakutkan. Banyak kota menyerah bahkan sebelum pasukannya tiba. Melindungi ilmu dan seni. Meskipun keras di medan perang, ia tetap mencintai ilmu dan keindahan. Mengundang ulama, cendekiawan, penyair, dan arsitek dari seluruh dunia Islam ke Samarkand. Di bawah pemerintahannya, lahir perpaduan seni Persia, arsitektur Islam, dan tradisi Mongol yang unik. Mempersiapkan penaklukan Cina, di masa senjanya, ia masih berambisi menambah kejayaan dengan menaklukkan negeri besar di timur, Cina, yang saat itu diperintah dinasti Ming. Ia mengumpulkan pasukan raksasa dan mulai bergerak menuju perbatasan. Namun sebelum mencapai tujuan, ia jatuh sakit di kota Otrar, lalu wafat pada tahun 1405, sehingga ekspedisi itu gagal terwujud. Meninggalkan warisan abadi, memperluas kekuasaan yang membentang dari India hingga Anatolia, menjadikannya salah satu penakluk terbesar sepanjang sejarah.
menjadikan Samarkand sebuah kota megah yang terkenal di seluruh dunia Islam. Dari garis keturunannya lahir dinasti Mughal di India, yang berabad-abad kemudian membangun karya agung seperti Taj Mahal. Hingga kini Timur Leng dikenang dengan dua wajah, sebagai penakluk berdarah dingin, sekaligus sebagai pelindung seni dan budaya. Jadi sepanjang hidupnya, Timur Leng bukan hanya menaklukkan negeri-negeri besar, tetapi juga membangun warisan budaya yang masih terlihat sampai hari ini. Ia adalah sosok penuh kontradiksi, raja yang membawa kehancuran sekaligus keindahan. Orang menyebutku kejam karena menumpuk tengkorak musuhku. Namun, mereka tak tahu bahwa dari menara kematian itulah lahir menara kehidupan di Samarkand, tempat ilmu, seni, dan cahaya peradaban abadi. Orang bijak menuliskan hukum, tetapi aku menuliskan sejarah dengan dot pedangku. Dan pedang, meski berkarat, suatu hari meninggalkan bekas yang tak bisa dihapus dari bumi dan ingatan manusia. Ketika aku meruntuhkan Delhi, bukan hanya emas yang kubawa pulang, tetapi kebesaran untuk Samarkand. Dunia harus belajar bahwa perang adalah palu, dan kota indah adalah pahatan yang lahir darinya. Aku lahir pincang, namun dunia tahu betapa langkahku mengguncang benua. Jangan katakan kelemahan tubuh adalah akhir. Dari cacatku lahir kekuatan, dari sakitku lahir tekad.